Superman James Gunn bikin MCU ketar-ketir. Yakin lo? Oke guys, balik lagi di Ngemeng, ngomongin esports, game, movie, animanga, dan geek stuff. Bersama gua Steve dan Yosi. Halo. Oke, nah segmen kali ini kita mau bahas soal movie nih. Yang lagi rame-ramenya yaitu Superman. Superman ini nih, sebelum kita mulai tapi tentunya like and subscribe dulu dong. Like and subscribe Jangan dulu. lupa ya, like and subscribe channelnya. Yes, kita butuh uang dari AdSense. Kita butuh subscriber. Kita butuh uang. Tidak muluk-muluk ya kita ya, langsung kita aja. Kita poin aja. Oke, nah ngomong-ngomong film yang lagi rame nih, Superman reboot karya James Gunn. Gua dengar-dengar kemarin lu nonton pre-screeningnya nih, fan screeningnya ya. Sehari sebelum tiketnya dijual di bioskop. Oke. Mungkin bisa cerita dulu nih dikit gimana tuh pengalaman atau serunya apa sih bedanya? Gak ada bedanya. Sama bedanya sama sekali aja. Cuman bedanya lebih awal aja. Cuman lebih sehari lebih cepat. Fan screening itu sehari lebih cepat tapi terbatas. Dia cuma punya 1 atau 2 jam tayang aja gitu. Tapi terus, satu bioskop juga, maksudnya satu auditorium gitu. Satu auditorium penuh banget. Gak ada bedanya, cuma lebih awal aja. Jadi pas gue kelar nonton, rating IMDb sama Rotten Tomatoes tuh belum ada. Besoknya baru ada. Jadi kayak emang sehari lebih cepat aja. Nggak ada special merchandise gitu paling atau apa? Karena gue nontonnya di CGV ya. CGV siapa tau mau support nih. CGV tuh gue nonton di Screen X. Di Screen X itu tuh harga tiketnya cuma beda goceng lah sama yang biasa kalau nggak salah ya. Terus gue dapat poster gratis. Nah, kalau misalnya mungkin bisa dibuka kali ya, bisa dibuka IG-nya CGV. Itu tuh mereka bisa ada ngebagiin kayak poster gratis gitu kalau nonton yang di Screen X sama 4DX. Nah, kemarin tuh gue baru nukerin tuh dapet posternya bagus sih. Ukuran A3 tapi gitu. Tapi itu sebenarnya nggak fan screening juga bisa berarti? Bisa. Nah, berarti yang belum nonton boleh nih. Boleh. Langsung gitu. tuh. Pantengin ke IG-nya ya tadi ya? Ya, IG-nya ada di paling atas tuh harusnya. Nah, ini dia Fly High with Superman. Gue dapet yang 4DX kanan tuh. Screen X. Dapat yang kanan yang Screen X. Iya, lumayan gratisan. Sama dia juga ada collectible tickets gitu lah. Gue juga beli kemarin, lumayan. Oke, buat yang belum nonton kalian langsung aja nih ke IG-nya CGV kalau mau nonton di CGV. Kita nggak dipromot ya, tapi semoga dipromot ya. Semoga dipromot ya. Ya popcorn bisa. Coca-Cola boleh lah. Haus nih kita buat ngomong mulu. Oke, langsung aja mungkin kita bahas soal filmnya sendiri nih, Superman karya James Gunn gitu. Nah, mungkin apa ya? Mood filmnya secara keseluruhan dulu kali ya habis nonton itu. Kalau lu gimana nih Yos sebagai fan screening? Moodnya secara keseluruhan ya. Kalau kita compare sama yang lama, ini lebih happy sih. Emang lebih film itu James Gunn banget kalau gue bilang. Iya sih. Lebih light-hearted, lebih colorful lebih juga colorful, kan ya. Lebih ada humornya sana dan sini, tipis-tipis. Ciri khas James Gunn. Ciri khas James Gunn. Kayak secara mood itu lebih light aja. Kalau Man of Steel kan kayaknya berat, heavy banget, dark banget. Bagus, gue suka. Tapi bukan selera semua orang. Tidak semua orang bisa nonton itu. Kalau yang ini tuh bisa ditonton oleh lebih banyak orang lah gitu. Bisa dinikmati lebih banyak. Kalau yang dulu kan apa ya, mungkin menjawab ekspektasi fans di sini nih. Gue tahu nih fans di sini biasanya demennya yang dark nih. Iya, benar. Kayak cerita-cerita di situ selalu kita tuh lebih dark. Jadinya hasilnya ya gitu kayak Man of Steel, Justice League terlalu dark mungkin ya. Dan akhirnya juga ya tidak terlalu laku, tidak terlalu berhasil. Bahkan gagal. Bisa dibilang seperti itu sih. Karena yang suka juga ya beberapa orang aja gitu. Tapi kalau Steve sendiri gimana? Ngelihat udah nonton kan? Udah nonton. Gimana tuh? Gue juga. Nah, sama gue juga. Ini memang film ini tuh ciri khasnya Gunn kelihatan banget di sini. Dia tuh emang kelihatan kan, kita dari dia pas dia bikin Guardians of the Galaxy gitu udah kelihatan ciri khasnya. Dia bisa memadukan humor, storyline-nya, plotnya upbeat gitu, terjalin baik, sama lagu. Oh iya, lagu itu salah satu kekuatan utamanya James Gunn karena bagus-bagus. Soundtracknya dia tuh bagus-bagus anjir. Selalu pas sama scene sama apapun adegan yang ditampilin, lagunya tuh selalu cocok. Bahkan kadang dia bisa nampilin adegan yang seru tapi dengan lagu yang santai. Bener. Biasanya kan kalau lagu adegan serius kan lagunya juga mesti serius yang genjreng apik gitu kan, kayak Avengers kan. Gitu-gitu kan. Kalau ini lagunya bisa yang santai aja. Lagu pop kadang dimasukin, lagu hip hop kayak apa gitu yang ini. Kayak waktu si Mr. Terrific berantem. Nah, itu scene, salah satu the best scene sih menurut gua. Itu ciri khas dia kan kayak one shot gitu, muter-muter terus musiknya santai tapi keren. Gue suka banget bagian itu. Itu
Mr. Terrific di film ini sih menurut gua scene stealer banget. Sebelumnya tapi warning buat yang belum nonton ini spoiler ya. Spoiler ya. Ini kita pasti bakal banyak spoiler. Jadi kalau yang belum nonton ya udah nanti skip aja dulu gak apa-apa. Ini buat yang udah nonton aja. Nah, betul. Di film itu tuh pokoknya ada scene Mr. Terrific yang dia lagi ngebantai pasukannya Lex Luthor ya satu camp itu keren banget lah pokoknya gayanya. Ya, itu keren banget. Terus ya itu tuh musiknya bagus. Musiknya pas gitu. Aduh, cara dia ini. Terus waktu filmnya berakhir juga yang jadi highlight lagunya kan vibes-nya tuh positif banget ya. Lagunya punk rocker sama si Iggy Pop atau siapa itu gue yang nyanyi, gue lupa. Itu bikin ketika kita ninggalin bioskop tuh kayak ada feel happy, seneng gitu. Ini buat gue tuh lagunya jauh lebih masuk. Yang kita tahu di MCU tuh yang pakai lagu punk rock biasanya Spider-Man. Ya. Kalau di endingnya kayak dia pakai The Ramones gitu kan. Betul. Nah, gak gitu masuk sejujurnya kalau menurut gua, cuman karena ya punk rock kesannya lebih remaja aja gitu kan. Kalau ini menurut gua justru lebih masuk banget gitu, kayak ini si Superman dan emang si Superman-nya si kelakuannya diceritain pas remaja juga emang dia ikutan band punk rock juga kan. Bahkan di dialognya kan kayak kata punk rock itu dijelasin kayak si Lois Lane bilang, gue ini sebenarnya jiwa gue punk rock banget, tapi lu lebih punk rock karena lu tuh ngelihat sisi orang tuh kayak sisi yang positif segala macam. Benar. Kata punk rock tuh dipakai banget dan punya idealismenya sendiri gitu kan. Punk rock kan seperti itu. Jadi nggak cuma dimasukin lagunya doang keren, enggak, tapi filosofinya dibedah sama dia. Benar. Itu makanya gue anjir jenius banget. Kayak nggak nyangka gue, terus kayak enak gitu. Benar. Apa ya, buat gue kayak mungkin sebagai yang mungkin ya bukan yang expert banget tapi suka nonton film gitu kan. Nggak semua film bisa menyisakan satu feel, entah itu happy, sedih, atau yang menyisakan feel ketika kita selesai nonton. Ada kan lingering emotion itu. Ya itu benar, itu tuh susah loh. Itu susah didapetin. Bener. Nah ini berhasil. Betul. Kayak ngasih happy. Mostly kalau film biasa tuh kayak popcorn movie tuh ya udah rame pas nonton, tapi pas udah beres kosong 10 menit 15 menit kita udah tadi apa ya yang kita tonton, ya rame aja sih gitu. Seru aja tapi kosong gitu. Kayak nonton Fast and Furious lah misalnya, kayak sampah kan. Itu popcorn movie banget buat kita. Fast and Furious tuh rame, mungkin pas lu nonton ya seru-seru gitu, lihat mobil loncat dari gedung, lawan kapal selam, tapi udah gitu udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apanya. Kalau ini tuh ada feel, ada emotion yang tersisa gitu yang aduh happy. Bahkan setelah berhari-hari nonton tuh kayak masih kebayang. Bener. Muter-muter lagu punk rocker di Spotify langsung tuh gue jadi sering langsung kebayang. Bener. Pas adegan Mr. Terrific berantem itu kalau lagunya gue denger itu pasti langsung kebayang adegan-adegan gerakannya tuh kayak masih ya gitulah. Yang dia ngeluarin bola-bola itu dilempar-lempar gitu. Anjir tuh keren banget. Set gayanya tuh di satu sisi ngingetin gue sama musuhnya Deadpool. Yang mana ya? Si yang botak, Deadpool Wolverine. Kan dia bisa telekinesis musuhnya tuh siapa namanya? Si yang Profesor X cewek lah itu. Profesor X cewek gayanya kan sat gitu. Agak mirip. Tapi ini versi lebih keren menurut gue. Bener, lebih keren lagi. Terus ngomongin apa lagi ya? Scoring. Kalau scoring sih gue suka. Scoring ya lagunya kan dia ngambil dari scoringnya Superman yang jadul. Riff gitarnya tuh yang iya itu bagus banget. Jadi itu keren banget. Kalian yang udah nonton trailernya pasti tahu lah itu ada di trailernya. Yang pas adegan anak kecil nancepin bendera. Iya, yang pas tolong Superman, tolong Superman. Itu lagunya kayak gitu kan. Aduh, itu lagunya soalnya apa ya, lagu itu kan udah ikonik banget tuh sama tim songnya Superman lah bisa dibilang yang jadul. Di aransemen jadi ngerok dan masuk dapat banget. Somehow masuk. Gue kira bakal yang kayak corny, kayak tidak memorable banget. Itu tapi masuk. Soalnya tim song itu biasanya kalau yang jadul tanpa di aransemen pasti corny, kayak contoh Batman. Nah Batman. Kalau kita bayangin apa sih gitu, kasih kan garing. Bener. Tapi ini karena aransemennya bagus, masuk sama adegannya. Jadi memorable banget. Ini case yang sama kayak film Man of Steel. Kalau nonton film Man of Steel juga dia punya scoringnya. Kalau menurut gue suka banget yang Flight. Yang pas dia pertama kali terbang gitu. Wah itu kan adegannya tinggi banget kan. Bener. Memorable juga itu pas Man of Steel. Penting lah makanya dan bagus banget. Gue James Gunn gila sih kalau soal musik. Genius sih kalau soal musik. Bener. Soal bikin film yang colorful dan light hearted gitu. Itu wah. Dari John Murphy, aslinya kan John Murphy kan, terus Sky, dibuat ulang sama Thomas Luke. Bener. Nah, terus ngomongin soal karakternya nih. Karakternya juga kalau menurut gue sih gimana? Karakterisasinya menurut gue banyak yang dapat sih, banyak yang nailed. Kayak contoh satu tadi Mr. Terrific itu udah pasti scene stealer. Ya itu kacau tuh.
si Eddie Gattegui meranin Mr. Terrific di sini maksimal banget sih. Dapat banget gitu. Bener. Apa ya, personanya dia kan ceritanya kayak orang yang jenius. Yeah. Tapi beda sama Tony Stark. Ini jenius yang intelek yang lebih sombong, lebih dingin. Iya, dingin bener. Tony Stark kan lebih playboy, lebih selengean gitu. Kalau ini lebih dingin, lebih calculating lah gitu orangnya. Tapi dapat aura-aura jeniusnya. Nah, ini nih mungkin ini pelajaran nih buat MCU kayak Ironheart. Mungkin kalau yang udah tahu kan Ironheart banyak dikritik karena si pemerannya si Riri Williams-nya tuh kayak kurang kelihatan jeniusnya. Maksudnya dia kan katanya lebih dari Tony Stark, tapi kejeniusannya tuh nggak kelihatan gitu. Bener, dari gerak-geriknya, dari gimana cara bicaranya, body language-nya itu nggak kelihatan. Tapi dia tuh dapat banget. Ini dari pembawaan udah langsung ketahuan ini orang jenius, ini orang intelek gitu. Si Mr. Terrific di sini udah pasti langsung kelihatan gitu. Super powernya dia otaknya dia nggak terlalu banyak ngomong, sekalinya ngomong ya langsung dalam. Pemilihan kata-katanya bagus. Kalau Riri Williams, sorry to say, ya kayak ini aja biasa gitu. Iya. Itu just another teenage girl, black girl aja. Gue pun nonton belum kelar, nggak ada minat gue sejujurnya kayak baru masuk episode 2 kayak nanti aja lah. Bener. Males gue gitu. Makanya nih MCU Phase 5 ini wajib ketar-ketir. Sama DCU-nya James Gunn. Apalagi kalau mereka masih nge-treatment phase barunya kayak phase yang lama. Bener. Wah, itu mesti hati-hati sih. Cuman ngandelin nama besar doang. Nama besar MCU bener. Ngandelin ini superhero-nya tanpa bikin plot yang bagus. Bener. Karakterisasi yang bagus. Gak dapet sih. Aktornya juga kayak bukan asal sih sebenarnya ya, mereka pasti udah milih casting dengan ini lah. Tapi kayak dialog sama peran yang dikasih tuh kayak kurang cocok, kurang pas mungkin ya. Jadi nggak kelihatan gitu super ini mereka. Gue sampai sekarang tuh masih Shuri, Riri Williams itu masih belum kelihatan. Itu dua yang menurut gue paling kurang sih. Kalau Shuri mungkin terpaksa kali ya, karena dia mau Chadwick Boseman-nya udah nggak ada. Ya, tapi terus memaksa dia untuk jadi tokoh utama. Apa boleh buat? Tapi nggak masuk banget. Bener. Jadi kayak tidak ada karismanya. Bener. Gitu. Kalau Chadwick masih lebih masuk sih karismanya. Dan emang Chadwick kan emang digambarinnya bukan orang yang jenius banget, tapi pinter. Kelihatan ada wibawanya gitu kan. Dia punya karisma raja tuh emang kelihatan gitu. Ada pinternya ada, walaupun mungkin nggak sejenius Tony Stark gitu. Iya. Nah, karakter yang lain yang ada di Superman. Yang pasti Superman-nya sendiri sih. Ini Superman-nya sendiri ini karakter yang sebenarnya menurut gue sangat menarik. Benar. Karena ini adalah Superman yang cukup berbeda kalau kita bandingin sama iterasi sebelumnya. Betul. Nih, Superman-nya si David Corenswet. Kalau Superman yang sebelumnya kan dikasih lihat tuh macho. Apalagi kita ngomongin Henry Cavill Henry Cavill mau Man macho banget kan. Itu tuh macho banget, kayak itu pria sejati itu dia. Kayak panutan semua pria itu tunjuknya ke dia. Patokan gue tuh dia gitu kan. Standar benchmarknya tuh dia. Henry Cavill. Tinggi banget, tapi emang dia rahang kotak, otot gitu, muka, suaranya deep. Itu kayak nggak cewek nggak cowok. Ini kali ngeliat dia tuh ngiler idolize banget gitu. Siapa coba yang nggak mau coba? Pasti mau kan punya badan atau muka kayak Henry Cavill. Iya, gue nggak tinggi aja sih, lebih ganteng dia. Nah, kalah tinggi doang ya, bukan kalah ganteng. Itu juga. Nah, cuman beda kalau David Corenswet bedanya adalah dia tidak menonjolkan otot-ototnya gitu. Maksudnya dia tidak menunjukkan sisi maconya banget. Ya. Tapi lebih ke sifatnya tuh yang goofy, kayak yang dia tuh doyan bercanda. Nah, terus yang humble, lebih sweet, ya nggak sih? Di sini gue nangkep dia agak mirip sama gabungan sama Shazam. Ya. Ada sisi naifnya, ada sisi kayak kan di sini ceritanya memang dia Superman yang lebih muda dari iterasi sebelumnya. Benar. Di sekitar umur 25. Jadi emang ada rasa-rasa ini Superman-nya masih lumayan muda. Kalau Henry Cavill kemarin kan kayak emang kelihatan udah lebih matang lah gitu, udah lebih dewasa Superman-nya. Benar. Ini Superman-nya memang masih agak muda, yang masih agak ada sisi periang sedikit gitu, lucu-lucunya masih ada. Kayak kalau gue bilang sih ini Superman yang belum matang. Tapi justru daya tariknya di situ. Lebih human sebenarnya, lebih manusiawi jadinya. Bener. Dan apa ya? Kalau sebelum-sebelumnya tuh sering digambarin Superman-nya lebih ke dewa. Ya nggak sih? Jadi memang lebih ini dari manusia biasa. Bener. Kalau di Man of Steel, kalau menurut gue, Man of Steel tuh udah film Superman yang memanusiakan Superman. Itu sebenarnya itu. Cuman kan itu diperlihatkan kayak awalnya dia banget, terus begitu masuk Batman v Superman, baru tuh kelihatan kayak dianggap sebagai dewa segala macam. Berarti kan
di Batman v Superman dia sudah berkarir selama beberapa tahun kan sejak Man of Steel kan. Nah, tapi bedanya di Superman yang baru dia kan sudah berkarir selama 3 tahun. Tapi orang-orang melihat dia sebagai ya superhero bukan dewa gitu. Masih membumi dan dia sikapnya juga masih kayak yang gitu lah, kayak masih cengengesan aja gitu loh, kayak masih apa muda lah gitu. Masih muda, bener jiwa apa hot headednya gitu tuh masih ada gitu. Kayak naifnya juga iya. Ya naifnya bener dia tuh masih percaya banget sama yang gue inget yang pas dia pergi lintas negara buat ngeberhentiin perang karena dia percaya itu tindakan yang baik. Dia nggak mikirin dampaknya kan. Waktu di interview sama si Lois Lane itu dikasih tahu tuh dampak yang lu lakukan itu tuh nggak boleh gitu. Lu bikin nama Amerika jadi jelek, soalnya lu merepresentasikan Amerika bla bla. Tapi kan itu hal yang benar. Gue tidak merepresentasikan Amerika. Gue merepresentasikan rakyat bumi. Tapi lu harus tahu, kata Lois Lane, intinya kan kita nggak bisa gitu aja sembarangan. Soalnya presiden ini punya apa bla bla. Tapi langsung sama si Superman di counter kan dia. Bener. Tapi kan kalau gua nggak kesana ntar orang-orang mati. Bener. Iya, jadi niatnya tuh mulia gitu. Naif banget. Bener, naif tapi banget. Itu yang bikin dia kayak wah stand out banget. Yang bikin dia jadi lebih pure aja gitu. Lebih pure gak sih? Bener. Jadi niatannya lebih pure. Emang dia nolong orang tuh karena emang dia baik. Bener, emang gitu. dia baik. Cuman emang dia baik. Kayak kita nolong sesama gitu, bukan karena kita mau imbal jasa atau mikirin politik atau dampak ininya terlalu jauh. Yang penting gue nolong dia supaya dia nggak celaka. Itu aja udah gitu. Sesimpel itu. Dan itu keren banget sih. Maksudnya David Corenswet juga actingnya di sini dapat banget. Jadi dia bisa meranin itu semua. Ya menurut gue 11-12 sama si siapa nama ininya Shazam tuh Zachary Levi. Iya, pas meranin Shazam gitu dapat gitu. Kan dia sebenarnya orang udah adult tapi dia meranin orang yang belum dewasa. Jadi rasa naif sama ini tuh dapat. Bedanya Zachary Levi mungkin lebih mudah lagi, lagi, kekanak-kanakan lagi karena kan karakternya emang dari bocah tiba-tiba jadi dewasa kan. Masih bocah 15 tahun cuman sebenarnya. Ada kemiripan di sana. Bener sih. Ada kemiripan di sana. Dan apa ya? Sisi humanisnya dia sih yang menurut gue ya bikin dia benar lebih terus enjoyable sih. Di si film itu memperlihatkan kayak struggle-nya dia tuh lebih banyak sebagai seorang manusia. Kayak ternyata di pertengahan film kan dia ternyata punya konflik sama pacarnya, sama si Louis. Kayaknya hubungan kita nggak bakal berhasil deh. Gitu-gitu kan? Bener. Kayak orang biasa aja gitu. Problemnya problem kita sehari-hari sebenarnya. Makanya lebih manusia. Gitu, bener. Dan di awal film juga kita dikasih lihat yang kayak ini nih, Superman-nya kalah gitu. Maksudnya dia juga bisa kalah loh. Bener. Nggak yang bener-bener invincible, tidak terkalahkan. Bener. Walaupun di sini gua ada adegan yang lucu yang pas dia kan ada di sini ditolong sama si Krypto, diinjek-injek kan. Terus ada di scan tuh pas dia udah nyampe ke benteng. Pas di scan bagian yang paling banyak cedera itu bagian yang diinjek-injek Krypto sebenarnya. Oh iya bener. Rusuknya patah segala macam. Itu bagian yang diinjek-injek si Krypto. Itu lucu banget anjir. Justru malah lebih cedera karena si Krypto daripada si diserang Hammer of Buravia ya. Tapi Krypto scene stealer sih. Tiap kali Krypto muncul itu juga anjir lucu banget lah. Krypto walaupun not so good boy. Not a good boy tapi dia nurut. Tapi keren lah. Ya kalau bisa gue bilang mungkin kalau Superman Man of Steel tuh patokannya pria-pria sejati macho. Kalau Superman yang baru kayak apa ya? Lebih tipe membumi terus kayak tipikal cowok-cowok idaman zaman sekarang yang lebih muda mungkin kayak lebih tinggi, cakep, goofy gitu, suka bercanda, lebih manis. Bener. Naif. Jadi kayak secara pasar pun lebih gampang menggait audiens yang lebih luas ya sih. Approachable gitu mungkin ya. Maksudnya kalau Henry Cavill kan kayak ideal tapi kayak jauh gitu. Soalnya kan susah mau jadi ideal, mau jadi perfect tuh kayak susah. Kalau ini tidak sempurna. Enggak sempurna. Tapi justru itu yang bikin dia lebih likable. Iya, benar. Kayak lebih masuk. Gue ada nonton satu interview nih. Alasan kenapa sempaknya tuh di luar. Kan celana dalamnya kan di luar ya. Dia bilang tuh sebenarnya dia sadar Superman tuh kalau celana dalam di luar tuh jelek. Kayak aneh, enggak ada keren-kerennya. Cuman kayak itu yang sengaja dibikin kayak gitu karena Superman tuh pengen dirinya tuh kayak gue tuh juga silly loh, gue kuat nih. Ada tapi gue juga ada sisi silinya kayak gue tuh bukan orang yang yang susah di approach, kayak gue tuh lebih approachable banget. Kayak yaudah sini aja, say hi aja ke gue. Jadi bikin dia tuh kayak lebih ramah aja. Benar. Itu gak jaim lah gitu. Gak jaim lah gitu ya, kayak chill aja lah gitu sama gue. Gitu loh. Ya benar sih. Makanya kayak jauh lebih likable sih secara karakternya. Ya, jadi walaupun Henry Cavill juga Superman yang bagus, tapi ini
nggak kalah bagus. Bener, nggak kalah bagus. Kalau nggak lebih bagus, nggak kalah bagus ya. Gue gitu. ya masih bimbang lah antara Henry Cavill atau Karen Sweat yang paling bagus sekarang. Ya, gue agak bimbang sih. Terus terang kalau disuruh milih ya di antara semua Superman yang pernah meranin, top 3-nya memang masih Christopher Reeve, Henry Cavill, sama ya ini David Coren Sweat, 3 ini. Bahkan better daripada Brandon Routh. Dulu Brandon Routh bagus sebenarnya yang Superman sebelum Returns. ini di Returns, tapi begitu ada David Coren Sweat, wah sorry Brandon, lu tergeser. Kayaknya jatuh Apa deh. boleh buat Anda tergeser? Ya, itulah emang bagus lah. Dan ya selain Superman, karakter-karakter lainnya juga pada menonjol. Bener, masih banyak karakter yang menonjol. Ini emang salah satu kelebihan atau ciri khas James Gunn juga, dia pinter banget buat dalam karakterisasi. Kayak contoh Guardian of Galaxy itu kan karakternya banyak, tapi semuanya tetap dapat spotlight, semuanya tuh tetap dapat porsi yang bagus, dan semuanya jadinya bisa menonjolkan kekuatan masing-masing. Dari Star-Lord, Drax, Rocket Raccoon, Groot, Gamora, dapat semuanya. Bener. Nah, itu juga yang terjadi di Superman ini. Jadi selain yang kita udah sebutin tadi, Mr. Terrific, Superman, ini yang lain masih banyak loh yang dapat scene dan jadinya bagus juga. Guy Gardner gue suka. Guy Gardner. Itu Green Lantern. Sebenarnya songong banget kan. Rambutnya jelek gitu. Tapi emang gayanya songong. Iya, meskipun dia bukan karakter utama, lebih ke supporting role aja, tapi dia karakternya dapat banget. Karakternya dapat banget. Kayak kita udah tahu nih, wah ini orang ini songong banget nih. Kayak so jagoan banget nih orang. Iya. Gitu. Ini bahkan dari trailernya gue anjir, ini dapat antagonisnya Green Lantern gitu. Soalnya ada kesan antagonisnya, guys. Ada. Dan ternyata pas di film walaupun nggak antagonis, tapi memang annoying itu, menyebalkan itu kayak nantangin terus. Mau lu apa gitu sama Superman? Ya, lu mau nguasain dunia gitu. Mau lawan gue lu gitu. Tapi tetap ada lucu, ada membuminya. Ada membuminya. Ada sisi membuminya. Gue yang inget dia membumi itu pas adegan yang dia debat sama Lois nolongin Superman. Oh iya. Dikit-dikit kalau ini nggak masuk dalam FOW. Nggak masuk di sumpah gua. Nggak bisa di sumpah gua. Ya, di sumpah gua nggak ada. Di sumpah gua nggak ada. Green Lantern nggak boleh bersentuhan sama politik. Nggak bisa. Ya nggak bisa ada sumpah gua. Sampai akhirnya si Lois Lane, rambut lu tuh yang harusnya masuk dalam sumpah. Ngomong apa lu? Gitu kan. Kayak songong gitu aja. Ketawa gua pas scene itu. Itu lucu banget sumpah scene itu. Tapi akhirnya lulu juga kan. Dimintain tolong pas lagi perang, terus dia datang juga kan. Benar-benar. Jadi walaupun sombong, tapi kita nggak jadi hate dia. Iya, malah suka. Malah jadi suka gitu. Jadi karakternya favorable, likable gitu, ininya lucu soalnya. Ya memang sombongnya part of his charm gitu. Jadi charmnya itu memang salah satu kesombongannya. Iya, gue setuju. Makanya gue semakin tidak sabar menunggu kehadirannya dia di serial Lantern tahun depan yang lagi diproduksi. Nah itu gue penasaran banget tuh. Penasaran nih Guy Gardner kayak apa. Ini si Nathan Fillion ini sebenarnya kolaboratornya James Gunn dari Guardian of Galaxy 3 ya. Iya. Ingat itu yang jadi sipir penjara. Bukan penjara, sipir. Penjara kan bener kan? Iya, penjara-penjara yang bentuknya aneh itu kan. Yang warna-warni, mereka pakai kaos kostum Among Us. Itu. Itu sipirnya si Nathan Fillion ini, dan dia dapat banget. Sama yang gua denger tuh dia maksa biar tetap pakai bowl cut-nya. Iya. Padahal kalau nggak salah tadinya James Gunn udah nggak mau, tapi si Nathan Fillion yang mau ngotot. Iya. Karena emang ada Guy Gardner yang versi tadi. Iya, makanya tadi kalau dilihat fotonya kan, gambar itu kan emang Guy Gardner aslinya versi, tuh di komik kayak gitu. Iya, ada satu versi Guy Gardner yang memang rambutnya gini. Iya, bowl cut. Mary sempat dia bilang kan, ya sebenarnya gue bikin Superman alasan doang buat bikin dia jadi rambutnya kayak gitu. Saking buat ini kan, saking jeleknya rambutnya sebenarnya. Iya. Tapi memang rambutnya memorable banget dan cocok, makanya bikin dia jadi, karakternya sombong, pongah gitu, tapi tetap lucu gitu, tetap ada konyol-konyolnya lah. Kalau diperhatiin ya, film-film James Gunn tuh ngerekrut orang-orang temen-temennya semua nggak sih? Iya, selalu kayak Nathan Fillion kan berkali-kali. Terus di sini ada mantan ini juga si Pom Clementif sama ternyata jadi cameo. Iya. Buat yang nggak tahu, itu salah satu robotnya Superman yang bernomor itu tuh diperanin sama Alan Tudyk, Michael Rooker sama Pom Clementif sama istrinya sendiri sebenarnya satu lagi, tapi uncredited. Jadi ada 4. Iya. Kayak dia sama teman-teman deketnya aja, lu minta tolong. Terus kayak si Jor-El, gue kaget tuh, bapaknya Superman ternyata Bradley Cooper. Kayak anjir, jadi bokapnya anjir. Rocket Raccoon guys, kalau yang nggak tahu itu Rocket Raccoon kalau di GOTG. Michael Rooker juga itu si Yondu. Iya, si Yondu itu Mantis. Mantis, bener. Sama yang ini lagi, dedenya sendiri selalu dipakai di mana-mana. Sean Gunn tuh ada aja. Dulu pas zaman-zamannya yang Suicide Squad jadi yang monster-monster jelas itu kan, Weasel itu kan. Di GOTG juga ya dia jadi si siapa tuh? Craig Glynn. Ya. Sekarang di sini jadi Maxwell Lord. Iya, jadi kayak teman-teman dekatnya aja yang
yang sefrekuensi sama dia, yang suka nongkrong sama dia, ayo bantuin gue dong bikin film gitu. Kesannya tuh kayak gitu. Makanya mungkin chemistry-nya dapet, vibes-nya enak. Udah tahu, ya benar sih. Dia jadi udah tahu gitu strength masing-masing cast-nya dia tuh di mana gitu. Meskipun kadang-kadang ya peran yang didapetin kayak kecil-kecil aja, tapi itu kayak ya lucu aja gitu ya nggak sih? Benar-benar ya, semoga ya. Tapi apa ini artinya MCU pelan-pelan diboyong James Gunn ke DCU? Saya tidak tahu nih. Bahkan katanya yang kayak si Dave Bautista yang jadi Drax, katanya kan dia tidak akan mau lanjut lagi main Drax kalau bukan James Gunn. Bahkan dia berpikir untuk kayaknya gue ngikut James Gunn aja deh, nyebrang. Kayak pelan-pelan. Makanya James Gunn bahaya nih membuat posisi MCU sedikit ketar-ketir. Itu nggak salah sih. Nggak salah. Kalau dia tidak bisa keep up, apalagi dengan kualitas Phase sebelumnya yang agak Phase 4, Phase 5 ini terus terang emang agak declining sih. Cuman 1-2 film yang bagus. Dan itu juga James Gunn sebenarnya. GOTG 3 yang bagus. GOTG 3 iya, terus apa lagi sih? Terus yang bagus ini salah satunya Thunderbolts ya lumayan lah. Lumayan, belum sebagus itu gitu. Belum, ya. Tapi cukup oke. Ya. Sama nggak ada. Karena yang lainnya jelek sih. Iya. Saking nggak banyaknya jadi kayak nggak keinget gitu loh. Apa ya? No Way Home. No Way Home tuh phase sebelumnya kayaknya. Enggak, itu phase 4 awal bukan? Atau phase 3 ya? Lupa gue. Enggak, phase 3 tuh. Iya, phase 4 awal paling itu. Itu udah sisanya kayak sisanya ya so-so lah film-filmnya. Seriesnya juga kayak kemarin Ironheart juga Thor gagal, Thor 4. Thor jelek banget. Doctor Strange 2 gagal. Goreng. Black Panther 2 enggak sama. Enggak ada lagi film-film bioskopnya. Makanya ya, tapi seenggaknya phase baru itu dibuka sama Fantastic Four yang kelihatannya menjanjikan. Iya. Semoga aja ya. Semoga bisa dilawan lah sama ya Fantastic Four dan cerita yang lebih lebih fresh mungkin. Setidaknya ketika gua ngelihat Fantastic Four itu ngebangkitin aura nonton. Iya, dan aura nerdy ketika nonton pas Phase 1 Phase 2 gitu. Iya enggak sih? Setidaknya bisa membangkitkan itu sedikit lah gitu. Tapi kedepannya ya enggak tahu. Sejujurnya harus lihat dulu sih. Sejujurnya tidak mau berekspektasi banyak karena ngelihat yang sekarang tuh udah kayak ngalur ngidul aja. Sedangkan DCU kan masih fresh banget nih. Nih, benar dengan kedatangan James Gunn jadi fresh lagi nih. Dan dari yang tadinya udah kayak sebenarnya gimana ya? Di situ-situ doang. Waktu zamannya Snyder tuh fansnya ada, tapi fans Snyder doang, Snyder cult. Dan mereka bener-bener ngotot dan beda sama yang lain. Jadi yang lain udah bilang kayak Justice League itu kurang, mereka tetap ngotot. Itu paling bagus. Meskipun mostly slow-mo ya itu Justice League yang versi Snyder Cut gue udah nonton itu mostly slow-mo sih. Itu udah sampai diledekin jadinya. Gue sih personally suka. Cuman memang banyak flaw-nya. Memang itu lagi-lagi film 3 jam atau 4 jam. Emang itu bukan film buat semua orang. Bener. Gitu loh. Maksudnya ya. Jadi lebih buat muasin fans DC doang dibandingin semua orang. Kalau James Gunn ini filmnya bisa dinikmatin yang non DC fans. Bener. Siapapun gue termasuk gue yang lebih fans Marvel sebenarnya daripada DC, tapi gue ini enjoy banget nonton ini. Bener. Jadi dibanding versinya Snyder gue nggak gitu enjoy karena itu sih lebih memang buat fans DC tepatnya. Terlalu segmented. Benar. Nah, tadi kita udah bahas 3 karakter, masih banyak nih, masih ada Lex Luthor. Oh iya, Lex Luthornya si Nicholas Hoult itu keren banget sih. Itu keren banget. Sebenarnya gue awalnya agak skeptis karena Lex Luthor pembawaan sebelumnya itu yang pas si Jesse Eisenberg itu cuman freak doang menurut gue, kayak tidak ada wah-wahnya gitu. Ya. Tidak terlihat dia pintar atau apa, kayak cuman lebih agak mirip Joker malah sejujurnya si Jesse Eisenberg waktu jadi Lex Luthor karena gilanya emang dapet, tapi eksentrik, dia orang kaya dan dia pintar tuh nggak dapat. Padahal kan harusnya gitu kan. Lex Luthor tuh emang agak mirip Tony Stark, mungkin nggak sepintar itu, tapi dia pintar, dia punya perusahaan teknologi gede, dia super kaya, dia jahat juga gitu. Nah, ini tuh kelihatan kayak dibikin tuh Lex Luthor tuh ngeselin banget. Dan ternyata kelihatan kan di akhirnya kayak sebenarnya dia motivasinya dia apa? Gue dengki sama Superman. Gue nggak suka sama lu yang lu terlalu berbahaya buat manusia gitu. Lu manusia superhuman terkuat, lu nggak boleh di posisi itu gitu. Benar. Kayak itu motivasinya bikin. Cuman di satu sisi itu yang bikin gue kurang juga sebenarnya rivalitas antara Lex Luthor sama si Superman ya. Menurut gue di film ini tuh kurang terlihat benar. Dibandingin sama kayak contohnya The Dark Knight itu kan mereka ini sama nih, Joker sama Batman, Lex Luthor sama Superman itu mereka dua-duanya perbedaan ideologi gitu. Ideologinya benar-benar clash, benar-benar bertolak belakang. Dari awal tuh dikasih lihat, terus sampai ending kan. Betul. Cuman
mungkin ini saving grace-nya adalah kalau Batman dia udah punya satu film sebelumnya buat memperkenalkan si Batman, buat introduce. Jadi di film kedua dia bisa lebih emphasis ke Joker. Si Nolan tuh. Jadi dapat rivalitas antar keduanya jadi lebih kelihatan. Kalau yang sekarang ini karena film pertama, dia otomatis harus ngasih porsi lebih banyak ke si Superman-nya. Iya, dan ini bukan origin story loh. Bukan origin story, ini makanya. Ketika kita nonton itu kayak seolah-olah tuh kita udah langsung nonton masuk di tengah-tengah. Masuk di tengah-tengah kayak TV series ini udah episode 3, 4. Bener. Kita baru nonton di situ. Betul. PR-nya dia lebih ribet sebenarnya. Lebih susah. Ini terus terang emang gue juga harus harus angkat topi buat James Gunn karena ini PR-nya super susah loh. Dan dia berhasil sebenarnya. Meskipun betul. Ya, tidak sempurna ya karena Steve bilang. Makanya gue bilang kurang, tapi gue tetap bilang ini film bagus. Tetap gitu. dapat juga sebenarnya, dan dalam durasi 2,5 jam tuh susah loh. Susah untuk masukin sekian banyak konflik, sekian banyak karakter. Bener. Terus plotnya juga harus menjanjikan, harus yang bagus karena ini karakter yang udah dikenal sama banyak orang. Ekspektasi orang tuh udah tinggi. Superman siapa yang nggak kenal? Ini superhero paling terkenal di muka bumi gitu. Bener. Jadi apa ya, nggak bisa sembarangan kayak pas James Gunn bikin Guardian of Galaxy tuh. Sorry itu saya boleh dibilang superhero gurem di Marvel. Sebelum filmnya ada itu gue yakin gak banyak orang yang tahu, kalau kecuali dia benar-benar fans Marvel sejati gitu baru dia tahu ini. Jadi James Gunn bisa lebih bebas berkreasi. Kalau ini tuh Superman ekspektasinya udah tinggi. Lebih ada bebannya. Siapa sih yang gak tahu Superman gitu? Bener. Udah terlalu udah terlalu tercetak image-nya. Jadi lu gak bisa main terlalu jauh. Kalau bisa dibilang sih emang ini film yang apa ya, secara skrip ini pinter banget. Dari awal James dibikin Gunn. Yang langsung Act 1 itu agak bingung awal-awal gue nonton, kayak anjir banyak banget yang terjadi gitu. Karena langsung loncat ke terus abis itu di pertengahan agak slow sedikit, dikasih lihat ternyata konfliknya pelan-pelan, akhirnya benang yang berantakan dibikin lurus di tengah, itu baru dilebarin lagi. Bener. Nah gitu itu pinternya James Gunn. Itu pinternya dia bisa dan enjoyable, nggak kesan dipaksain, nggak kesan diburu-buru gitu, pas semuanya. Pacingnya enak. Tidak bikin ngantuk lah kalau buat gue ya, menikmati. Gue sih nggak ngantuk sama sekali sepanjang nonton. Jadi karakternya padahal kalau dipikir-pikir banyak. Itu Justice Gang udah ada 3 sendiri. Musuhnya Lex Luthor sama bawahan-bawahannya tuh banyak antek-anteknya. Terus Daily Planet ada si Perry White, ada si Jimmy Olsen, Olsen, ada Lois Lane, sama beberapa ini lagi Clark Kent sendiri. Jadi karakterisasinya tuh cukup banyak karakter yang harus ditampilin dengan porsi masing-masing, tapi lumayan lah, tetap semuanya dapat kebagian screen time yang cukup gitu buat nunjokin karakternya. Cuman memang ada keterbatasan seperti yang gue bilang. Jadi Lex Luthor-nya kurang dapat rivalitas sama Superman-nya karena ditonjolinnya bener-bener di akhir. Di awal tuh nggak gitu kelihatan maksudnya, karena lebih fokus di ngegambarin si Superman yang kayak tadi kita bilang, Superman yang lebih membumi, Superman yang lebih yang lebih muda, yang lebih baru lah gitu. Jadi apa ya? Ya memang waktunya terbatas guys. Jadi gue ngerti banget kesusahannya Gunn, tapi ya itu dia berhasil lah, bisa dibilang overall berhasil, walaupun kalau menurut gua ya rivalitasnya kurang menonjol aja. Kelemahannya cuma di situ. Setidaknya masih bisa bikin kita tuh kesel banget sama Lex Luthor. Kayak sekesel waktu kita lihat kalau gue ya, sekesel gue lihat High Evolutionary di Guardian of Galaxy 3. Kayak seidealis itu, sengeselin itu, sengotot itu, terus bikin kayak kesel gitu. Sama kayak gini, makanya treatmentnya menurut gue mirip. Setidaknya dia berhasil ngebikin anjir jengkel gue sama Lex Luthor gitu. Feel-nya tuh dapat. Betul. Setidaknya itu. Sama menurut gue mungkin Superman itu adalah pilihan yang paling aman buat James Gunn untuk jadi film pertama. Karena dia bisa bikin karakternya lebih membumi segala macam. Pilihan yang lebih safe gak sih? Karena pertama kalau menurut gue tidak semua karakter DC bisa dibikin film yang James Gunn banget. Ya betul. Ya Batman mostly tidak bisa. Sih, karena mostly kan dark kan. Tapi Superman ternyata bisa dibikin lebih light dengan gayanya dia. Makanya itu pilihan yang safe meskipun secara treatment, secara praktek skripnya tidak lebih challenging karena kan ya karakternya lebih dikenal segala macam. Benar. Jadi kalau kita put that into account, maksudnya tingkat kesulitan bikin skripnya gitu karena dengan pertimbangan sedemikian banyak, ya sebenarnya ini udah bagus. Ini udah hasil yang paling ideal lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Plotnya jadinya seperti ini udah cocok banget. Funnya dapet, karakteristiknya dapet, jokes ala James Gunn tetap masih keluar ya nggak sih? Ada. Seriusnya Superman ada, tapi jokesnya juga ada. Jadi mungkin jokesnya nggak sebanyak di GOTG, tapi tetap dapat lucunya, nggak kesan dipaksain. Terus terang kalau pas nonton Justice League itu beberapa jokes agak nggak masuk. Dipaksain sih karena tone yang di set dari awal tuh emang tone-nya serius, dark.
Jadi jokes yang agak light-hearted nggak masuk banget di situ. Apalagi Justice League yang awal-awal yang sebelum Snyder Cut ya, itu jelek yang banget. Diterusin sama ini. Yang Joss Whedon, yang super powernya Batman I'm rich kayak cringy jadinya kesannya gitu kan. Ininya nggak lucu, nggak ini sama sekali. Kalau tone-nya beda, mungkin kalau kayak di film Iron Man itu works. Iya, benar. Tapi kalau di Justice League nggak masuk. Nggak masuk sama sekali. Makanya ya jauh lebih works lah. Dan benar. Saya percaya dengan James Gunn bisa membawa DC ke arah lebih baik karena saya fans DC dari awal kayak wah akhirnya DC punya cerah nih kayaknya di tangan James Gunn. Iya anjir. Kita lihat aja nih apakah James Gunn berhasil mempertahankan ini dan diikuti dengan film-film berkualitas dari director lain tentunya ya. Soalnya kalau cuma James Gunn sendirian berat banget. Dan menariknya James Gunn tuh gini, kalau kita lihat MCU itu kan dia tone-nya itu satu lah. Maksudnya Avengers serius, Captain America serius, kayak tone-nya tuh mirip-mirip, nggak beda jauh. Tapi di DCU itu katanya dia membebaskan si filmmakernya, kayak Clayface. Nanti kan akan ada film Clayface musuhnya Batman. Itu bakal dibikin film R-rated body horror. Oh ya? Iya. Wah. Nah itu tuh maksudnya jadi lebih bebas mengeksplorasi genrenya aja. Mau bikin horror silakan. Mau bikin komedi silakan. Mau bikin yang serius silakan. Gitu kayak dibebasin. Bener sih. Itu bakal lebih menarik sih sebenarnya. Jadi ya mungkin harusnya lebih bervariasi lagi. Nah ini nih Clayface nanti bakal dibikin. Terus nanti ya Batman-nya bukan Batman yang ini ya. Bukan Batman si ini ya. Siapa namanya? Pattinson. Ya Batman-nya masih belum tahu siapa. Tapi filmnya juga masih lama lah tayangnya. Kita belum tahu kapan. Pokoknya tahun depan itu setahu gue ada Clayface, kemudian ada Supergirl. Supergirl kita belum bahas. Nah ini dia. Supergirl. Ini juga salah satu yang scene stealer. Karakter yang mencuri perhatian banget. Walaupun muncul cuma di akhir 1 menit 2 menit ya. Tapi langsung keren wah, gitu. Memorable. Ini gue gak sabar sih nunggu film selanjutnya. Karena Supergirl-nya nih di sini ditampilin sebagai cewek anak muda banget. Yang doyan party kayak slengean aja gitu. Slengean banget gayanya jauh dari kata. Maksudnya kalau Superman kan ideal banget gitu sebagai sosok superhero yang ideal. Walaupun di sini juga tetap masih membumi. Kalau Supergirl di sini benar-benar kayak bocah slengean, bocah mabok-mabokan. Gitu. Abis party dari planet mana lu? Gitu. Kayak bocah Jaksel aja. Iya benar-benar. Ini anak Jaksel banget nih. Tapi punya kekuatan super, ngeri dah. Makanya treatmentnya beda. Sebenarnya gue awalnya tidak terlalu yakin karena wajahnya gue kira kurang cocok. Iya, benar. Ternyata begitu gue tahu karakternya kayak gitu, cocok sama mukanya yang emang agak-agak apa ya, rebel. Bener sih, si mukanya Willy Alcock tuh emang mukanya agak rebel gitu kan. Iya. Di House of the Dragon emang gitu juga sengak gitu kan. Sengak ada aura-aura ternyata ada alasannya gitu. Ternyata emang karakternya dibikin kayak gitu. Iya sih. Tadinya kesannya kan kalau Supergirl kan mirip Superman, jadi butuh aktor yang mungkin face-nya yang lebih tegas, wajahnya yang lebih ada wibawa, yang berwibawa gitu. Kalau Willy Alcock terus terang emang mukanya tuh nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, lebih kayak selengean aja dan ternyata masuk sama kayak bocah tengil. Bener. Dan nah kata James Gunn ke si background story-nya Supergirl itu katanya bakal lebih messy, lebih dark. Jadi kayak karena kan wajar ya kalau ngikutin Superman kan di ke bumi pas masih bayi kan, sedangkan Supergirl tuh pas udah gede. Jadi kayak dia masih punya memori yang buruk lah gitu sama Krypton segala macam. Jadi kayak itu mungkin yang berimpact sama tingkah lakunya sekarang yang jadi kayak rebel. Jadi kayaknya bisa jadi sih. Masuk gitu loh. Makanya gue sangat tidak sabar dengan film Supergirl yang tahun depannya tuh kayak semoga itu keren banget. Gue excited dengan padahal cuma 1 menit 2 menit doang di akhir tapi kayak wow man. Bahkan kalau nggak salah nggak ada di credit scene. Nah, maksudnya namanya nggak masuk di credits nih, namanya si Millie Alcock seingat gue nggak masuk. Cuman ya orang-orang udah tahu aja itu dia gitu si Millie Alcock. Ini saking apa ya, walaupun cuma muncul 2 menit cuma ngejemput si Krypto tapi meninggalkan scene stealer sih, membekas sih kayak bikin gue penasaran, wah Supergirl kayaknya bakal bagus nih. Selain itu masih ada terakhir mungkin yang bisa ini lagi Lois Lane sih. Iya Lois Lane. Yes. Lois Lane-nya di sini dapat banget dibandingin yang sebelumnya. Si ada siapa sih Rachel No. Siapa kok gue jadi lupa. Ada siapa sih depannya? Amy Adams. Amy Adams. Dibanding Amy Adams maksudnya tetap bagus waktu itu, tapi kayak kurang ekspresif, kurang kelihatan jitu. Lois Lane tuh setahu gue emang karakternya kan lebih kritis, lebih to the point, lebih jurnalis banget lah, hard work banget. Kalau yang dulu kesannya tuh benar-benar cuma sekedar pendamping. Sekedar pendamping Superman, karakter sampingan. Kalau di sini tuh Lois Lane ya ngasih lihat kalau dia bukan cuma sekedar pendamping. Dia bisa jadi karakter utama juga gitu. Bener, gue setuju. Dari dialog-dialog yang dia keluarin, dari cara dia ngomong. Ini nggak cuma sekedar ngikutin Superman di belakang loh. Bahkan dia yang ibarat kata beberapa kali kayak ngerem
ini Superman waktu pas dia interview gitu. Maksudnya dia yang ngarahin si Superman buat jadi lebih ini lagi gitu. Ya kayak tadi kita bilang, Superman-nya kan masih naif, masih rada-rada idealis. Dia ngarahin kalau Superman lu nggak bisa gitu juga. Lu mesti mikirin aspek lainnya juga. Bener. Gitu, karena tiap yang tindakan yang lu lakuin ada konsekuensinya yang lu mungkin nggak sadar gitu loh. Kayak ya itu yang bagus sih. Jadi chemistry itu dapat banget. Chemistry-nya dapat. Jadi dari dinamika itu kita bisa ngelihat kalau Lois Lane ini punya peran ngebentuk si Superman gitu. Dia nggak cuma sekedar pacar, sekedar girlfriend aja yang dibawa kemana-mana, tapi ada impactnya. Lebih powerful dia. Betul yang banget. Dia tuh yang ngebikin Superman itu lebih bikin lebih komplit lah. Bener. Mengisi kekurangan Superman si Lois Lane ini. Makanya gue bilang karakterisasinya Lois Lane bagus banget di sini. Chemistry mereka dua juga bagus banget dari awal, yang pas di apartemen segala macam tuh kayak wah itu kayak dari yang di kantor tuh pura-pura nggak tahu ini. Ternyata emang udah pacaran. Kayak keren banget kan gitu. Cara mereka berinteraksi kalau pas lagi di depan orang-orang sama di belakang orang-orang tuh beda gitu. Lu dapat gitu ininya. Terus walaupun orang-orang tahu kayak yang terakhir kan si Perry White-nya juga kapan mereka pacaran? 3 bulan kayaknya gitu. Kayaknya udah sekian lama deh gitu. Padahal nggak ngomong apa-apa, tapi langsung tahu gitu. Chemistry, body language nggak bisa bohong sih. Nggak bisa bohong. Emang bagus sih actingnya mereka berdua ini di sini. Siapa ya nama aktrisnya? Kok gue lupa. Rachel Brosnahan kalau nggak salah. Rachel Brosnahan ya. Ini mantap lah, ini nggak salah sih dia sebagai Lois Lane. Sebagai Lois Lane keputusannya James Gunn buat nge-cast 2 orang ini sih tepat menurut. Terus dia lebih berani juga. Di saat yang lain kocar kacir, selamatkan dirimu, dia malah pokoknya ini beritanya tuh gini terus Perry White duduk gitu kan. Bener. Itu para jurnalisnya. Jurnalis sejati sih gila sih. Itu bayangin kotaknya lagi kebelah 2, literally lagi kebelah 2. Mereka masih tetap ngebahas ini berita. Ini berita harus tayang gini. Ini soal Lex Luthor. Kita harus bongkar ini. Dalangnya itu dia gitu kan. Masih sibuk ngebahas itu sampai di detik-detik terakhir. Oke, lu masih punya pesawatnya Mr. Terrific kan? Ya udah ayo ceritain sisanya di atas. Kamu bisa naik bawa laptop gitu. Sambil ngetik sambil naikin berita. Waduh, dia ngomong terus diketikin sama si Jimmy Olsen yang gini terus tayang. Anjir. Bayangin guys, jurnalis sejati itu baru jurnalis sejati. Lu masuk Upstation aja anjir. Gila sih, Upstation bisa kayak gitu, hebat banget sih. Wah, sambil kapan lagi coba lu kalau di dalam posisi gitu mah pikiran lu udah kabur duluan gak sih? Ini masih pikirnya sambil kabur sambil naikin berita. Bahas beritanya, tayangin, oke, publish. Kalau lu merasa punya personality kayak gitu, kita terima. Upstation. Sini. Kalau lu kayak Jimmy Olsen, Perry White dan lain-lain, kita terima pasti di Upstation. Kita ganti nama jadi Daily Planet sekalian. Betul. Oke, siapa lagi ya? Nah, buat karakter kayaknya tadi udah sih. Kayaknya yang paling menonjol itu sih. Paling menonjol. Maksudnya yang lain juga tetap bagus. Tapi yang memorable mereka semua. Mereka semua sih. Nah, mungkin sekarang masuk ke karakter-karakter yang kurang memorable-nya nih, yang mungkin bisa ditingkatin atau yang kurang lah performanya. Mungkin Hawkgirl bagus menurut gue. Hawkgirl. Tapi mungkin karena ya keterbatasan waktu dan juga banyak karakter yang di highlight, harusnya dia ketutupan sih, tapi potensial sih karena karakternya menarik. Tipe-tipe yang sebenarnya bodoh amatan segala macam. Si Hawkgirl ini dia kurang kesorot sih, ketimpah sama Mr. Terrific sama si Guy Gardner terus terang. Secara personality itu lebih menarik. Yang satu songong, satunya lagi pinter banget tapi sombong juga. Tapi beda gitu gayanya sama Guy Gardner. Harus nonton sih biar kelihatan. Ini yang satu sombongnya sombong konyol, yang satu sombong pinter. Bener. Gitu. Kalau Hawkgirl sombong juga sebenarnya. Jadi ini tiga karakter ini tiga-tiganya sebenarnya diportray sombong semuanya. Bener. Tapi sombongnya dengan sombong masing-masing. Bener. Dengan rasa yang berbeda gitu. Cuman mungkin emang Hawkgirl yang paling kurang dibandingin mereka bertiga, paling ketutupan lah karena yang dua lebih bersinar. Sama mungkin kalau ngomongin karakter yang agak komik banget si ini pacarnya Lex Luthor, Eva, yang jadi selingkuhannya, jadi selingkuhannya Jimmy Olsen. Itu nggak ada dia. Hancur tuh Metropolis. Bener gak? Gara-gara dia kan? Dia sih yang nyelamatin, bener. Dia hero sebenarnya. Karena dia ngebocorin ke Jimmy Olsen. Ternyata kayak, itu gitu kan? Gara-gara dia. Si Lois Lane sama Mr. Terrific bisa nge-track karena dari dia. Bener. Kayak
dia penyelamatnya sih, diam-diam dia saviornya. Kayak apa ya, karakternya blow on gitu, kayak apa ya, komik banget lah ibaratnya gitu. Tidak komikal banget. Kayak secara realistis ada gak sih emang orang kayak gitu kan? Enggak ya. Tapi ya itu yang bikin, tapi tetap masuk karakternya. Tetap masuk. Iya, ini Eva Treshmaker siapa gitu. Ya, Eva Treshmaker apalah gitu. Nah, iya. Maksudnya dia tuh apa ya, tipikal dumb blonde banget. Iya lagi anjir, dumb blonde. Tipikal dumb blonde banget. Maksudnya cewek-cewek bego gitu. Yang ya dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan ini pun sempat-sempatnya selfie gitu ya, emang gambaran karakternya seperti itu, dan dia peranin itu pas banget. Nah, dan yang bikin karakter ini masuk di filmnya adalah vibe filmnya itu yang komik banget nggak sih? Karena karakter dia ini komik banget kan. Coba secara realis ada nggak sih cewek kayak dia? Nggak mungkin dong. Domblon ada, cuman nggak selebay gitu kan. Nah, karakter yang lebay-lebay ini itu kan karakter yang komik banget. Karena vibes filmnya itu komik banget, jadi masuk. Kalau gue bilang tuh kita tadi kayak nonton, kayak baca komik tapi versi film. Gue tuh mendefinisikan Superman kayak gitu, kayak Guy Gardner. Songong-songongnya emang ada yang di dunia kayak gitu. Kan dia lebay kan songongnya kan sebenarnya. Tapi dibikin komikal dan masuk gitu. Jadi menarik. Itu yang salah satu strength-nya film ini juga ya. Iya. Jadi apa ya, eksplorasi karakternya tuh bisa lebih banyak aja gitu. Sayang ya jadinya. Lex Luthor's girlfriend is Superman expert. Iya, pacarnya Lex Luthor. Ini bisa dikembangin lebih jauh lagi sebenarnya. Iya benar. Jadi sama selingkuhannya Jimmy Olsen. Ya, beberapa karakter ya sayangnya mungkin kurang ini, kayak kalau gua sih satu lagi karakter yang kurang dapat ini si The Engineer-nya. Anak buahnya Lex Luthor yang paling loyal. Oh iya, itu juga. Ya sekedar ada aja. Tipikal villain yang jarang ngomong tapi kuat gitu aja lah. Cuman ya mungkin karena itu jadi kurang dapat apa ya, impact-nya. Lagi-lagi mungkin kendalanya adalah terlalu banyak karakter. Jadi karakter yang bisa dikesampingkan ya dikesampingkan aja, sekedar ada. Jadi kalah saing sama yang lain sejujurnya gitu. Mungkin sebenarnya nggak jelek-jelek amat, tapi ketutupan. Mungkin yang wasting potensial kayak tanpa karakter ini pun works. Ultraman itu kalau ketika dia buka topeng Bizarro kan sebenarnya. Karena kan kembarannya Superman cuman blow on aja, ya kan? Iya, benar. Cuman maksudnya tanpa ada dia pun kayaknya filmnya works. Kayak terlalu itu subplot yang tidak perlu menurut gue. Mungkin ya. Mungkin ya James Gunn berencana masukin Bizarro ke plan bisa juga buat sequelnya. Jadi kayak intro aja dulu, ntar lu bakal lihat dia lagi kok gitu. Iya. Si bisa jadi sih, bisa jadi. Cuman ya engineer yang mungkin ya kurang sih. Endingnya mati gak sih? Mati ya? Enggak. Endingnya dia tuh masuk ke black hole. Kalah masuk ke black hole. Sama Ultraman ya? Sama si Superman. Jadi kan itu kan ada black hole-nya tuh di Metropolis yang ngebelah kotanya jadi dua. Oh iya. Dia akhirnya pokoknya dia masuk duluan kan? Dia masuk duluan. Terus Superman diselamatin Krypto, nggak jadi masuk. Terus Ultraman belakangan masuknya. Betul. Oh iya, ngomong-ngomong soal yang diselamatin Krypto itu adegan yang menurut gua kurang dapat ininya di situ sih, yang pas Superman bilang yang brain beats brawn, tapi padahal dia sebenarnya cuma ngandelin Krypto doang. Oh iya lagi. Buat keluar dari perangkapnya Lex Luthor gitu, maksudnya dia udah hampir kalah di situ sama si Ultraman sama taktiknya Lex Luthor gitu, tapi dengan dia ngeluarin satu quote-nya si Lex Luthor tadinya yaitu brain beats brawn, dan ujung-ujungnya diselamatin Krypto doang. Tapi ya itu cuma sedikit lah, kecil lah itu, maksudnya tipis lah. Jadi nggak mengurangi impact keseluruhan dari filmnya tetap bagus, cuman sedikit ini aja kurang brainy gitu maksudnya di situnya. Ngandelin Krypto doang. Sama mungkin yang feel yang kurang dapat adalah ketika si tukang yang ada orang si villain biasa yang nyelamatin dia di awal, Superman kamu nggak apa-apa gitu. Terus endingnya yang ditembak, itu gue kurang dapat feelnya sih. Iya. Nggak dapat emotional ininya. Iya, itu tuh mungkin agak mistis itu sih. Benar. Kayak tidak mungkin ngasih lihat sisi Superman tuh ternyata humanis banget, kayak dia tuh orang biasa aja tapi kayak senangis itu ketika dia mati. Cuman secara penonton kurang nggak dapat ininya. Gue nggak dapat juga kayak pas dia ditembak akhirnya sama Lex Luthor gitu pas dibunuh, kayak biasa aja. Udah. Gue nggak merasa kehilangan. Iya, itu mungkin nggak merasa kehilangan karakter. Tipis-tipis aja lah kayak. Kalau yang ditembak misalnya Lois Lane ya udah jelas pastilah. Waduh, kecewa banget gitu kan. Atau Krypto atau siapalah salah satu dari Justice Gang mungkin lebih impactful. Kalau ini nggak tahu ya, mungkin karena lagi-lagi kekurangan screen time, jadi nggak ada waktu buat ngasih establish ininya. Kecuali si karakter ini muncul terus di awal kayak bantuin Superman, kayak nyemangatin Superman terus soalnya dia cuma sekali doang kayak gua pun hampir lupa nih karakter siapa ya. Oh yang tadi yang bagian jualan itu, falafel itu.
Itu jadi kayak ya mungkin ada miss sedikit missnya di situ. Terlalu banyak yang pengen dimasukin jadi kayak Iya. Karena segelintir kecil lah dari sekian banyak hal yang benar. Jadi filmnya tetap nggak sempurna menurut kita juga. Jadi masih ada kekurangannya gitu, plot hole dan ya miss ininya sedikit, tapi overall tetap bagus. Tetap layak, worth it ditonton. Sangat worth it. Terutama buat lo yang emang kangen dengan film superhero yang fresh. Betul. Bosen sama mungkin MCU yang karena kan MCU yang lebih jor-joran ya belakangan. Bosen sama MCU yang gitu-gitu aja, yang seriesnya yang gitu-gitu aja, yang rasa superhero fatigue. Benar. Ya, mungkin ini fresh take sih. Jadi Superman genre sih. Iya, benar. Jadi menurut gua ini membuktikan kalau sebenarnya superhero fatigue tuh enggak ada, yang ada tuh yang fatigue sama story yang buruk aja dan formula yang gitu-gitu aja. Formulanya gitu-gitu aja, benar. Formulanya dia mendobrak formula yang udah ada. Kalau filmnya Disney belakangan ini emang ya udah ikutin formula doang, by formula. Dia nggak berusaha bikin sesuatu yang baru, nggak bikin berusaha sesuatu yang breakthrough gitu. Bener. Kalau ini bener-bener groundbreaking, jadinya bener-bener bagus. Emangnya dibikin ya beda lah, kayak lebih fresh aja vibes-nya. Dan kalau ngelihat film-film yang akan datang, dia lebih bakal sama kayak Guardians of the Galaxy lah, dia ingin mempopulerkan karakter atau tim yang tidak populer, dan itu tercermin di film-film yang akan datang. Benar sih. Di tahun-tahun selanjutnya. Justice Gang. Nextnya bakal seru sih. Ada Swamp Thing, kayak Guy Gardner juga populer tapi tidak sepopuler itu mungkin. Tapi dia diangkat lagi. Mr. Terrific juga. Mr. Terrific tuh bukan karakter yang menonjol banget, tapi dibikin outstanding di sini kan. Berarti ya antisipasi aja treatment yang kayak gitu lagi ke depannya. Di DC sendiri emang ada timnya dia kan, The Terrifics kalau nggak salah tuh. Iya. Mr. Terrific, Plastic Man, Hawkgirl sama siapa lah, pokoknya dia punya tim sendiri. Jadi mungkin suatu saat James Gunn berencana bikin filmnya terpisah. Mungkin ya. Apalagi ngelihat ininya bagus nih. Bener. So far yang gue lihat dari Planet kalau nggak salah ada Authority. Gue nggak tahu tuh tim superhero apa. Gue belum pernah dengar. Terus sebelum Superman itu sebenarnya ada serial animasi namanya Creator Commandos. Kata orang itu bagus. Creator Commandos. Dan itu canon sama DCU. Cuman gue belum nonton, tapi kata orang bagus. Nah maksudnya terus Swamp Thing juga bakal ada lagi. Clayface aja bahkan punya filmnya sendiri. Sebuah villain yang gurem gitu kan. Villain yang gurem tapi dibikin nggak terkenal sama sekali. Nah ini Creature Commandos. Makanya dia punya kecenderungan mempopulerkan karakter yang tidak populer. Iya benar sih. Jadi ya siap-siap aja kedepannya DC bakal ada yang kayak gitu. Banyak karakter yang lebih berwarna-warni, yang lebih lucu. Meskipun ujung-ujungnya ya Justice League juga. Ujung-ujungnya adalah menyatukan mereka semua ke Justice League. Nah cuman menuju ke sananya itu bakal warna-warni. Mungkin lebih warna-warni dari Marvel awal-awal sih menurut gue. Gue penasaran sih gimana nanti James Gunn bikin Justice League-nya, apakah formasinya sama seperti yang Snyder punya. Nah, ini menarik sih. Dengan Superman, Batman, Wonder Woman dan kawan-kawan atau ada roster baru kah gitu misalnya. So far yang di-tease kan ada ya Superman. Supergirl mungkin masuk, I don't know. Supergirl enggak tahu. Wonder Woman katanya sekarang lagi casting katanya. Ya kan? Green Lantern udah pasti. Green Lantern mana nih? Green Lantern-nya masalahnya banyak. Ada 3 Hal nih. Jordan, ada Guy Gardner sama satu lagi John Stewart yang gue lihat itu. Nah, ada 3. Mana nih yang jadi roster utama? Itu jadi pertanyaan. Hawkgirl potensial. Hawkgirl karena Hawkman kita tahu emang Justice League. Justice League ada versi Justice League yang emang ada Hawkgirl-nya. Benar. Nah, sisanya kita belum tahu. Nah, itu dia. Batman yang mana juga yang dipakai kita masih belum tahu. Yes. Apakah casting Batman baru? Kemungkinan baru sih karena pasti baru sih. Universe-nya yang Pattinson beda. Universe yang sebelum-sebelumnya Ben Affleck itu apalagi sama yang Nolan udah jauh, itu udah gak bakal dipakai. Pasti dia mungkin kemungkinan bakal bikin Batman baru yang mana kita belum tahu siapa orangnya. Bener, dan The Flash mungkin bisa jadi salah satu. Cuman The Flash belum kelihatan sih dari yang Aquaman. The Flash tuh belum kelihatan plotnya makanya nih. Belum kelihatan dalam 10 tahun ke depan kayaknya bakal muncul. Karena ya itu tadi James Gunn tuh ciri khasnya dia selalu ngambil karakter-karakter yang gurem biasanya, jarang mau yang mainstream. Yang tadi kita sebutin itu karakter mainstream semua soalnya. Bahkan ada satu film sebelum Justice League itu namanya Sergeant Rock. Itu karakter DC, dia nggak punya kekuatan apa-apa tapi cuman kayak jago perang aja, kayak Rambo aja. Kayak The Punisher. Nah, karakter yang kayak gitu dari DC dibikin film solo. Aduh. Kayak gitu maksudnya berani dia mempopulerkan karakter yang tidak populer gitu. Iya sih. Tapi iya sih dia Peacemaker juga kan. Peacemaker kan nggak populer ya. Tapi sekarang nggak populer. Siapa jadi yang populer. Siapa yang nggak tahu populer? Nah ini Sergeant Rock nih. Sergeant Rock. Coba apa kira-kira yang spesial dari penampilannya kayak gini kan bingung kan. Tapi ketika
kayak Peacemaker deh, jelek kan karakternya. Begitu tayang lucu juga nih karakter. Seru juga ternyata serialnya. Makanya akan ada lebih banyak kejutan yang tidak terduga sih sepertinya di tangan James Gunn karena karakter-karakter yang kayak gini. Iya sih. Kalau Marvel kan ya Thor, Captain America gitu-gitu kan. Itu udah jelas. Kalau ini karakter-karakter siapa nih? Tapi ya sih. Begitu muncul, lucu juga. Waktu di Suicide Squad yang ini juga karakter-karakter kayak Polka Dot Man ya. Polka Dot Man, itu kan karakter yang nggak dikenal sama sekali. Siapa Polka Dot Man anjir? Bener. Selain Harley Quinn, sisanya kayaknya nggak ada yang dikenal deh. Dan dia berhasil bikin itu jadi seru. Emang ya itu strength-nya James Gunn yang mungkin sulit ditiru sama mungkin filmmaker lain kayak visioner parah sih. Kreatifnya itu parah sih. Beda sih dia memang. Ya, that's why ya gue cukup semangat lah ngelihat Superman kayak gini. Semoga saya masih sehat walafiat dan hidup 10 tahun ke depan karena kan dia ada planning 10 tahun ke depan kan ya untuk DCU kan. Semoga lah sampai bisa lihat Justice League. Akhirnya yang apakah proper gitu. Ini era kebangkitan DC gitu kan setelah sekian lama didominasi Marvel. Yes, semoga saja kompetitor yang satu ini. Benar. Gue sih sebagai ini superhero senang-senang aja walaupun gue senang Marvel tapi DC menurut gue ini menjanjikan sih di tangannya James Gunn sih. Kompetitor yang worthy. Benar worthy banget. Kali ini worthy. Kalau yang dulu terus terang waktu zamannya Snyder sih gue nggak banget. Dulu malah gue suka menghujat. Ya gitulah. Ya gue termasuk salah satu yang suka. Cuman memang ya tidak bisa buat semua orang sih susah banget. Justice League tuh buat disukai tuh susah banget terus terang. Yang 3 jam tuh gue suka, cuman ya tidak bisa gue tonton berkali-kali gitu karena panjang banget dan ini berat banget. Gue bahkan yang versi Snyder Cut gue nggak nonton sampai habis karena gue kan udah nonton yang biasanya kayak males di tengah-tengah. Aduh udah panjang, udah gue cepet-cepetin lah. Iya dialognya panjang terlalu apa ya kalau terlalu dragging jadinya. Zack Snyder terlalu seni anaknya. Mungkin ya. Mungkin ya terlalu banyak adegan slow mo biar terlihat keren walaupun adegannya nggak penting. Visual tuh yang spektakuler, CGI-nya yang bagus banget, nyeni banget anaknya, cuman ya tidak bisa dinikmati. Pengen membuat sesuatunya jadi unik tapi nggak semuanya berhasil sih sayangnya. Anti mainstream lah. Tapi James Gunn juga sebenarnya kalau dibilang anti mainstream ya anti mainstream juga. Ya cuman lebih kreatif aja sih, lebih berwarna aja, lebih dapet feel-nya. Nyeninya lebih gampang disukai orang. Iya, nyeninya lebih menjual. Lebih marketable juga. Nyeninya nggak terlalu tinggi sampai cuma bisa dinikmati segelintir orang tapi dapat semuanya. Oke, apalagi nih? Kita kayaknya udah cukup panjang nggak? Paling skor kali ya. Skor mungkin. Masing-masing ya. Kalau dari Kostif duluan. Kalau dari gua Rotten Tomatoes kita coba cek nih sekarang di Rotten Tomatoes. Wah, masih tinggi. Masih tinggi, guys. 83% dari Tomatometer dan 93% dari fans ya. Dari audience ya. Dari audience. Ini termasuk yang tinggi sih. Mungkin kita compare sama Man of Steel ya. Wah. Coba kita compare sama Man of Steel. Terlalu dini, tapi bolehlah kita coba lihat Man of Steel berapa nih? Man of Steel jauh sih seinget gua. Tomatometernya anjlok sih. Dia rotten. Tapi popcornnya itunya yang buat audiensnya lumayan kayaknya lebih gede. Ya, 75%, tapi itunya 57%. Ya. Memang lagi-lagi ya karena tone yang dark tidak bisa dinikmati semua orang. Meskipun gue suka, cuman Man of Steel sebenarnya cukup bagus sih waktu dulu gue nonton ini. Oke gitu, bagus. Dibanding selanjutnya justru malah makin menurun. Batman, Superman menurun, Justice League lebih menurun lagi. Justru ini yang terbaik di antara 3 itu kalau menurut gue. Ya, ini sama tapi tetap Wonder Woman lumayan sih. Iya, tetap. Tapi the best ya ini. Superman-nya sih bagus, si Henry Cavill-nya bagus, cuman secara keseluruhan secara film memang ya oke aja gitu, nggak bagus banget. Oke aja gitu. Bahkan ada kontroversi kan katanya apa ini James Gunn tidak bisa bikin adegan ayah dan anak yang bisa bikin sedih gitu. Enggak juga sih. Ada bahkan adegan yang ayah sama anak yang dia ngobrol berdua aja tuh, tapi rasanya tuh anget gitu kayak anjir kayak adem gitu kayak omongan orang tua sama anaknya aja yang concern gitu kan kayak yang meskipun lu merasa kecewa, gue tetap bangga sama lu. Kayak, wah itu kayak lebih apa ya, dialognya tuh lebih dapat feel-nya, lebih relevan. Karena lagi-lagi gini, James Gunn tuh pinter build up yang kayak gitu-gitu scene-nya. Jadi dia emang udah di build up dari awal gitu soal hubungan antara ayah dan anak, gimana rasa ininya si Superman tuh merasa tertekan dengan ekspektasi publik dengan realita, orang-orang banyak yang jelekin dia, bahkan dia benci banget tagar super shit itu dia super shit yang langsung emosi itu kan diketik sama monyet-monyet yang langsung banyak tantrum gitu maksudnya gitu. Ya apaan sih, tapi dengan semua jelek-jelekin dia tapi ternyata orang tua angkatnya masih
Ya dia ngerti gitu. Soal itu dan dia langsung ngerangkul dari situ gitu ya. Gue tetap ini kok. Gue tetap bangga sama lo. Tetap bangga. Wah tuh rasanya tuh kayak nangis gue tuh kayak sedih gue tuh. Aduh. Dapat gitu. Jadi emang langsung kena kan ke si Superman-nya, maksudnya dia kayak dibenci semua orang pakai super cheat tapi orang tuanya tetap nggak benci dia. Jadi dialognya lebih apa ya? Lebih dapat lah. Iya. Pinter banget. Pinter sih. James Gunn build up ininya. Iya, makanya waduh, susah sih. Kalau itu tadi kita udah lihat skor dari Rotten Tomato buat Superman. Kalau IMDb-nya cukup tinggi juga kalau nggak salah sih. 7,7 sih. Udah agak turun sih. Awalnya tuh 8. Iya. Dulu kemarin 8 sih. Soalnya kalau yang gue lihat dari internet, tidak semua orang juga menyukai Superman ini yang gue lihat ya di internet nih, terutama penonton barat, banyak yang bilang Superman ini woke. Yes. Lagi-lagi woke agenda, walaupun agenda perang politik. Sejujurnya gue nggak suka woke juga sama. Cuman kalau menurut gue Superman nggak woke. Ini banyak yang nyamain woke cuman karena Superman bilang dia imigran. Ya, jadi seolah-olah membela imigran padahal kan emang dari awalnya juga dia imigran kan? Emang iya. Dia terpaksa ke bumi karena planetnya hancur. Ya dia imigran. Ya, emang dia alien. Ya kan? Jadi apa ya, nggak masuk ke gue sih agenda woke-nya. Ya agenda perang yang lagi terjadi lah sekarang. Belain kaum yang ini. Ya memang Superman seperti itu gimana ya? Nggak ada agenda woke yang dipaksain kayak Captain Marvel. Nah terus serang itu memang ada agenda woke yang dipaksain tentang feminisme. Oh iya. Tapi gitu. kalau ini enggak. Kalau ini enggak sih, enggak ada. Enggak, gua enggak kerasa ada yang di force di sini. Bahkan yang dipaksain. Dia bilang yang soal perang-perang itu juga salah satu propaganda yang dimasukin kan. Justru di film ini justru ngasih lihat meskipun udah perang-perang ini ya Superman tuh yang orang yang lebih apa ya, besar diri gitu, kayak dia ya gue tidak pengen perang ini terjadi, gue pengen nyelamatin lo semua gitu. Gue tidak suka penindasan. Dia nggak ini politik atau apapun gitu. Iya, gue tidak terikat politik. Gue tidak membawa nama Amerika. Gue membawa nama manusia. Bener. Humanisme. Bener. Itu justru yang pas interview sama Lois Lane harusnya di situ kelihatan. Kalau ini tuh justru nggak woke. Dia tidak merepresentasikan sebuah negara atau organisasi atau pihak. Tapi ya lebih ke manusia aja. Gue pengen lu semua hidup. Gue nggak peduli lu siapa. Iya, gue nggak peduli politik. Yang penting gue nggak pengen ada orang mati. Sesimpel itu. Simpel itu doang. Jadi kalau misalnya dibilang ini woke segala macam, ya aneh sih menurut gue. Ini emang gitu, apa ya, orang-orang baratnya aja agak-agak. Ya. Kalau kayak Snow White dibilang woke karena aktornya berubah warna kulit, itu gue masih bisa terima. Little Mermaid gitu-gitu dibilang woke agenda, gitu. Karena gue juga sejujurnya gue juga benci yang woke gini di Disney. Tapi kalau Superman dibilang woke, gue kurang setuju sih. Gak setuju sama sekali. Justru dia seolah-olah membantah woke itu gitu loh. Iya, di satu sisi ada unsur gitunya. Di satu sisi kayak dan kalau masalah dia imigran, ya memang dia imigran. Emang originnya alien kok. Emang dia alien yang memang bukan warga bumi. Bukan warga bumi. Mau nggak mau dia ke bumi, orang planetnya hancur. Emang dari lahir dia udah imigran. Dari awal ceritanya komik Superman emang begitu ceritanya. Bener. Jadi nggak masuk. Makanya itu skor audiensnya kecil di IMDb ya karena ulah sebagian kecil orang aja sih di barat sana yang seperti dan itu. Dan sebagian kecil yang memang masih memihak Snyder. Nah, itu juga. Bener. Itu masih ada tuh gue liat kayak di trend di Twitter. Ini jelek, tidak seperti Snyder punya. Tidak ada apa-apanya, ini kayak tone-nya Marvel. Dark. Tone-nya tidak malah dark. Jadi ceria ini. Iya, akan ku beri 2/10 gitu. Kayak ada yang kayak gitu. Makanya benar. Ya, you know. Tapi itu sebagian kecil lah. Sebagian kecil sih. Cuman ya itu cukup buat menurunkan rating dari 9 ke 7. Dan yang mungkin memang yang tidak mengikuti superhero banget, ya mungkin bakal bilang film ini mungkin B aja. Dan itu wajar. Dan itu wajar. Memang bukan apa ya? Bukan pasarnya mungkin. Betul. Dan ya film superhero kan memang lagi-lagi bukan kesukaan semua orang ya. Ya nggak semua orang suka sih film superhero. Apalagi sejujurnya gini, ini bukan popcorn movie karena ceritanya tuh langsung loncat di tengah-tengah. Jadi emang harus langsung ikutin, nggak disuapin begitu aja. Tapi nggak maksa kita mikir kayak Inception, nggak sampai sejelimet itu. Cuman tetap butuh effort sedikit buat ngerti apa yang terjadi. Karena kalau lo berharap nonton ini kayak Fast and Furious yang cuman asal nonton terus langsung keluar, nggak bisa. Karena langsung loncat di tengah-tengah, lu pasti harus kayak ngafalin karakter minimal, harus tahu ini lagi apa karena nggak ada penjelasan. Makanya gitu. Mungkin film ini kurang cocok ya buat orang yang sama sekali clueless tentang Superman. Bener. Dan ya yang tadi kita sebutkan lah yang woke segala macam, ya itu nggak mungkin kurang cocok lah buat mereka. Nggak bisa sih. Tapi buat yang memang sudah mengikuti Superman, yang familiar dengan Superman, apalagi yang memang nerdy, geeky sama dunia itu, pasti akan suka sekali dengan film ini sih. Bener. Karena apa ya, nggak ada penjelasan yang ditampilin secara gamblang kayak
Fortress of Solitude itu dari mana ininya. Jadi ya kita harus mikir sendiri gitu buat nyambungin benang merahnya. Ya kita harus mikir sendiri. Dan itu mungkin buat beberapa orang penonton ya gue tau lah kurang bisa menikmati gitu. Jadi menganggapnya capek, gue males harus mikir nontonnya. Ini siapa sih? Filmnya apa sih gitu, nggak jelas. Lagi-lagi gitu. Tetap bukan film untuk semua orang. Dalam artian ini filmnya nggak enteng popcorn movie gitu, bukan popcorn movie. Tidak enteng untuk orang yang clueless dengan superhero gitu. Bener. Tapi setidaknya bisa mencakup audiens yang jauh lebih luas ketimbang Snyderverse. Snyderverse, karena Snyderverse itu segmented sekali. Bener-bener cuma buat fans DC aja. Fans DC yang hardcore itu pula. Yang hardcore dan yang memang suka sama tone yang dark dan ya lagi-lagi sangat segmented. Setidaknya kemajuan yang sangat jauh lah. Jauh banget sih. Dulu, jauh banget. Ini apa ya? Emang ini mengingatkan gue masa-masa jayanya MCU memang. Film-film superhero-nya kayak gini. Ya, awal-awal. Vibes-nya awal-awal. Yang sekarang sih jauh banget. Yang sekarang kayak males sih, gue sejujurnya kayak Ironheart aja kayak gitu. Gue gak nonton sama sekali bahkan. Sebelum Ironheart juga apa sih gue males. Serial-serialnya udah di skip sama gue, serial-serial Marvel tuh. Iya anjir, males banget. Begitulah ya. Jadi kalau boleh ngasih skor, tadi kita udah lihat skor dari IMDb sama dan Rotten Tomatoes. Kalau kita sendiri berapa nih? Kalau lu kalau gue ya plus minusnya dari menimbang dari plus minusnya gue mungkin 8 atau 8,5. Oke. 8 atau 8,5. Mirip sih, gue juga 7,5 sampai 8 antara itu sih. Sejelek-jeleknya gue pasti tetap ngasih 7,5. Mostly ya 8 karena sebagus itu gitu ya, udah cukup bagus. Memorable itu, dan lagi-lagi poin kuatnya adalah bisa memberikan kita feeling attachment-nya itu setelah kita nonton tuh kayak happy. Makanya gue setelah nonton itu gue dengerin terus tuh yang punk rocker kan. Jadi kayak berasa lagi vibe-nya kayak happy banget gitu ya kan. Soundtrack-nya gue putar lagi di Iya kan. Seru, bagus banget lagunya gitu. Wah, anjir. Benar. Jarang loh. Enggak maksudnya enggak semua film yang bikin kita nyari lagi lagu atau ininya buat at least cuplikan atau apalah, pokoknya yang bikin kita inget lagi adegannya. Bener. Itu enggak banyak film yang kayak gitu. Ini salah satunya. Kalau buat gua. Ya benar. Yang pengen gue tonton lagi, pengen gue dengerin lagi. Bener. Tapi memang film James Gunn sih rata-rata yang seperti itu. Hampir semua film James Gunn yang terakhir bikin gue seperti itu. Karena lagunya, emang kekuatan dia di lagunya. Makanya salah satu kekuatannya gitu. Makanya ketika gue bikin review film apapun itu, gue selalu mention juga soundtracknya. Apakah memorable atau tidak. Soundtrack dan juga scoring. Karena itu penting. Karena dua hal itu yang bikin kita ngebantu buat ngeinget adegan atau vibes filmnya itu ketika kita nonton pertama kali gitu. Dan itu works di film-film James Gunn. Bener banget. Apalagi yang terakhir ini yang ya bener sih, ini secara musik ini yang paling kena banget. Kalau buat gue banyak sih, tapi mungkin nggak yang paling kena banget. Sebenarnya kalau buat gue yang paling kena banget mungkin GOTG yang 1, karena mungkin waktu itu pertama kali yang apa ya, musiknya lebih upbeat, lebih gurem. Musiknya juga gurem, maksudnya bukan musik mainstream gitu bahkan. Iya, benar. Kalau di CEU yang belakangan, apalagi yang Suicide Squad yang pertama kan agak maksa dia pakai lagu-lagu. Marvel juga belakangan suka gitu tuh. Agak maksa pakai lagu yang emang udah terkenal zaman dulu kayak Bohemian Rhapsody lah atau yang memang dulu udah terkenal, memang dulu mainstream. Nah, kalau James Gunn kan waktu di GOTG dia nggak pakai musik yang mainstream sebenarnya. Iya sih. Itu tuh musik-musiknya tuh yang tahu mungkin orang-orang tahun 80-an gitu yang hidup di zaman itu, kita nggak pernah denger gitu. Tapi justru gara-gara itu orang jadi tahu kan, jadi ngulik. Ternyata populer pada zamannya gitu. Ternyata ini lagu-lagu 80s tuh keren-keren gitu. Menaikkan lagu-lagu yang sudah buram. Bener. Emang wah, kalau soal itu emang nggak susah ada yang ngalahin dia. Susah. Kalau gua terininya banget sama GOTG, tapi ini juga bagus. Yang Superman juga bagus. Menurut gua tetap bagus juga, nggak kalah lah gitu. Cuman kalau buat soal paling memorable gue di GOTG kalau dia gitu. Bagus-bagus. Nah, lagu-lagunya ini Hook on a Feeling. Hook on a Feeling itu gue bener-bener ini lagu Blue Sweat keren banget ya zaman dulu gitu. Iya. Jadi lagu temanya buat itu pas di trailer segala macam itu kayak bener. Anjir bagus banget itu. Lagunya si intronya juga Come and Get Your Love itu salah satu yang paling memorable sih. Pas Star-Lord joget. Nggak ada lawan sih itu. Lawan tuh keren banget. I want you back. Ya gitu-gitulah. Paling tadi gue mention satu lagi. Apa? Kalau sekarang kan lagi ngetrend Letterboxd, kalau Letterboxd tau gak?
Letterboxd apa tuh? Letterboxd nggak tahu. Letterboxd sama kayak IMDb cuma sekarang lagi ngetren. Oh ini skor juga, ini scoring nah, juga. Itu di sana juga skornya bagus. Itu dia Letterboxd dari 5 dia 4,0, which is jarang ada film yang kayak gitu. Karena Letterboxd lebih inilah lebih apa ya? Lebih curated. Lebih curated yang orang-orang yang benar-benar nge-review juga lebih inilah. Lebih sembarangan. Lebih hobi nonton film lah ibaratnya gitu. Ya sih. Dia dapat ratingnya bagus juga. Letterboxd nanti bisa dicek. Letterboxd bisa dicek sih. Ya bersih benar soalnya Rotten Tomatoes tuh dulu seperti itu dari kritikus yang lebih ini, cuman karena udah lumayan mainstream, udah mulai banyak juga, jadi mungkin dan banyak juga yang bilang bisa dibeli skornya katanya gitu-gitu, jadi mungkin udah nggak se-otentik itu. Nah ini Letterboxd lebih baru dan lebih katanya masih apa ya, masih bersih lah dari dari paid promote. Kalau gue bilang ini mirip-mirip IMDb, cuman ini buat emang bener-bener yang kayak hobi nonton lah. Iya benar. Kalau gue ngerasa sih curated. Gitu, karena kalau IMDb kan kayak tadi orang-orang yang memang nggak suka Superman bikin akun yang banyak terus dia nge-review bisa aja gitu kan. Kalau di sini emang yang ini lebih, beda, nggak bisa ya. Dan dari dia dapat skor yang bagus sih 4,0 dan itu keren banget sih. Oke. Mungkin baiklah. Kita nggak kerasa udah 1 jam nih ngomongin si Superman ini. Seru ya. Seru banget kayaknya. Sebenarnya masih banyak sih yang mungkin kita bisa ngomongin, cuman kayaknya sampai sini dulu aja lah ya rasanya. Gimana guys, kalau kalian ada komentar juga soal film Superman atau yang udah nonton filmnya terus mau berbagi sharing pengalaman kalian nonton, kayak apa yang kalian rasakan gitu, apa yang komentar kalian soal film ini, atau kalian mungkin nggak setuju nih sama pendapat kita tadi. Kalian merasa enggak DCU buatan James Gunn nggak ada apa-apanya, tetap MCU tetap the best. Silakan taruh di kolom komentar guys. Silakan. Oh tidak, Snyder lebih bagus daripada James Gunn. Siapa tahu ada Snyder fans juga nih, Snyder Cult. Langsung guys. Soalnya ada orang Indo juga yang kayak gitu. Boleh. Banyak. Silakan aja. Ya. Apa yang menjadi keresahan kalian yang menurut kalian kurang gitu dari film Superman kali ini? Tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Oke, mungkin sampai situ dulu aja kali. Jangan cukup lupa buat ini. Jangan lupa sekali lagi buat di like and subscribe channel Upstation Media ini, dan kita juga pastinya bakal bahas film-film selain film, maksudnya kita bakal di Ngemeng ini kan udah jelas game, e-sports, movies, animanga sama geek stuff gitu. Jadi kita pasti bakal bahas 5 topik inilah. Dan jangan lupa juga untuk visit di website kita www.upstation.media buat cari tahu berita terkini dan juga review tertulis. Kita ada juga review Batman Superman yang baru di sana. Silahkan dibaca. Bener. Dan di sosial media kita juga di Instagram, di dan TikTok upstation.media gitu. Silahkan di-follow. Silahkan di-follow dan dilihat, dinikmatilah konten-konten kita di sana. Yang follow niscaya cepat kaya. Amin. Oke, sampai situ dulu aja. Sampai ketemu di episode Ngemeng selanjutnya. Bye-bye.